Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Aulia Nurunisa. Pada video kali ini, kita akan membahas bangun ruang sisi datar, yaitu pada pokok bahasan prisma. Poin pembahasan yang akan kita bahas pada video ini, yang pertama, mengenal bangun prisma. Yang kedua, unsur-unsur bangun prisma, jaring-jaring bangun prisma, luas permukaan bangun prisma, volume bangun prisma, contoh soal bangun prisma, dan yang terakhir, kita juga akan menyediakan soal yang dapat kalian kerjakan di akhir pembahasan nanti. Langsung saja, yang pertama kita akan mengenal bangun prisma. Di sini saya akan memberitahu yaitu prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua bangun datar yang kongruent dan sejajar, serta bidang-bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis sejajar. Lalu, bangun-bangun datar yang kongruent itu dinamakan sebagai bidang alas dan bidang atasnya. Bidang-bidang yang berpotongan itu dinamakan dengan sisi tegak. Di sini ada beberapa jenis prisma yang dapat kita pelajari. Yang pertama, ada contoh prisma adalah atap rumah. Nah, pada atap rumah ini berbentuk seperti yang kita bisa lihat pada bentuk prisma ini. Ketika bentuk prisma ini kita gulingkan atau tidurkan, itu bentuknya akan mirip dengan atap rumah. Nah, kita bisa lihat bahwa prisma ini memiliki atas dan alasnya berbentuk segitiga, sehingga penamaan untuk prisma ini dinamakan sebagai prisma segitiga. Selanjutnya, pada baris kedua, ini ada contoh prisma dadu. Nah, kita bisa bayangkan bahwa dadu itu memiliki bentuk prisma. Lalu yang kita bisa lihat, dadu itu merupakan bentuk kubus. Nah, kita bisa lihat bahwa bentuk yang seperti ini merupakan bentuk balok. Kita bisa simpulkan di sini bahwa kubus dan balok itu merupakan salah satu prisma yang sama, yaitu yang memiliki. Nah, ini sebagai pertanyaan, apakah kalian tahu kenapa mereka sama? Karena memiliki bentuk alas dan atasnya berbentuk apa? Sehingga jika dinamakan menjadi prisma segi empat. Seperti itu. Lalu yang ketiga, di sini terdapat bentuk prisma. Nah, kita bisa lihat bahwa alas dan atasnya itu berbentuk segi 5. Di sini menjadi pertanyaan untuk kalian, contoh prisma apakah yang memiliki alas dan atasnya berbentuk segi 5 dan prisma tersebut dinamakan apa? Nah, lalu yang terakhir itu contoh prismanya ada paping. Nah, paping itu yang merupakan alas yang biasanya digunakan sebagai lantai pada ruang terbuka seperti itu. Nah, di sini apakah kalian bisa membayangkan paping itu berbentuk seperti apa prismanya? Seperti itu. Sehingga ternyata alas dan atas prisma itu berbentuk segi 6. Nah, jika alas dan atasnya berbentuk segi 6, sudah pasti prisma itu dinamakan sebagai prisma segi 6. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai unsur-unsur dari bangun prisma. Yang pertama, saya akan kenalkan yaitu merupakan sisi. Sisi ini adalah bidang yang membatasi suatu prisma. Nah, kita bisa lihat ada di sini merupakan sebuah prisma segi 4, yaitu yang bisa kita sebut sebagai kubus ABCDEFGH. ABCDEFGH ini jika kita lihat salah satu sisinya yaitu EFGH, ini merupakan sisi atas dari kubus ini. Nah, kubus sendiri itu memiliki sebanyak 6 sisi, di mana terdapat sisi atas, sisi bawah, sisi samping, kanan dan kirinya, lalu depan dan belakangnya. Unsur yang kedua adalah rusuk. Nah, rusuk itu adalah garis potong antara dua sisi prisma yang terlihat seperti kerangka yang menyusun prisma. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini terdapat rusuk AE yang merupakan rusuk tegak dari kubus. Nah, rusuk pada kubus itu terdapat 12 rusuk, di mana terdapat 4 rusuk pada sisi atasnya, 4 rusuk pada sisi alasnya, dan 4 rusuk sisi tegak. Seperti itu. Salah satu contohnya adalah sisi tegak, rusuk tegak dari AE.
Selanjutnya, unsur yang ketiga yaitu titik sudut. Titik sudut adalah titik potong antar rusuk. Jadi di setiap antar rusuk ini terdapat titik sudut. Contohnya adalah titik sudut A. Di dalam kubus memiliki 8 titik sudut. Nah, lalu di sini yang menjadi pertanyaan untuk kalian adalah terdapat garis. Terdapat garis BG. Garis ini menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan. Jadi, garis ini dinamakan apakah garis ini? Menjadi pertanyaan untuk kalian. Nah, selanjutnya, ada garis AG. Nah, garis AG ini menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam ruang. Itu juga akan menjadi pertanyaan untuk kalian. Dinamakan apakah garis AG ini? Jadi, kita akan lanjutkan pembahasan kita mengenai jaring-jaring bangun prisma. Di sini, saya memiliki bangun prisma segitiga yang akan kita lihat jaring-jaringnya. Ketika prisma segitiga ini kita potong pada rusuk-rusuknya, dia akan membuka dan akan menghasilkan bangun-bangun yang menjadi pembangun dari sebuah prisma ini. Dapat kita lihat di sini terdapat 5 bidang atau 5 bangun datar yang menjadi pembangun prisma segitiga. Bisa kita lihat bangun yang pertama adalah bangun segitiga yang menjadi sisi atasnya dan bangun yang kedua adalah segitiga yang kedua yang menjadi sisi alasnya dan terdapat 3 persegi panjang sebagai sisi tegaknya. Jadi di dalam jaring-jaring bangun prisma segitiga itu terdapat 5 bidang atau 5 bangun datar yang membangunnya. Jadi, kita lanjutkan pembahasan kita pada luas permukaan bangun prisma. Nah, di sini kita akan menemukan bagaimana cara kita menemukan luas permukaan bangun prisma. Yang menjadi contoh di sini adalah terdapat prisma segitiga PQR STU. Kita akan mencari bagaimana cara menemukan dari prisma luas permukaan dari prisma segitiga ini. Yang pertama, kita dapatkan jaring-jaring dari prisma segitiga PQR STU seperti ini jaring-jaringnya. Jika kita bisa lihat, pada jaring-jaring ini terdapat 2 segitiga yang bentuknya sama dan kongruent, lalu terdapat 3 persegi panjang yang juga berbentuk sama. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa luas permukaan prisma PQRSTU itu kita bisa cari dengan cara kita menemukan luas dari PQR, kita tambah dengan luas dari STU, kita tambah dengan ketiga dari persegi panjang, yaitu kita akan menambahkan dengan luas PRUS, kita tambah dengan luas PQTU, kita tambah lagi dengan luas QPST. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa luas dari PQR, karena ini merupakan segitiga yang sama dan kongruen, maka PQR itu sama dengan STU, dan juga STU itu sama dengan PQR. Jadi kita bisa menuliskan di sini bahwa 2 dikali luas segitiga PQR karena PQR itu sama dengan STU, seperti itu. Lalu kita bisa untuk mencari luas dari PRUS ini merupakan persegi panjang yang memiliki luas, kita bisa mengalihkan dengan panjang dikali lebar. Yang menjadi panjang itu adalah PR dan kita akan kali dengan PS. Begitu juga dengan luas persegi panjang RQTU, kita akan mengalihkan panjangnya RQ, lebarnya panjangnya kita akan mengalihkan dengan RQ kita kalikan dengan RU. Lalu untuk luas QPST kita akan mengalihkan QP kita kalikan dengan QT. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ketiga persegi panjang ini memiliki bentuk yang sama. Nah, begitu juga kita bisa pastikan bahwa panjang dari PS ini sama dengan panjang RU, sama dengan panjang QT, sama dengan panjang PS. Nah, seperti itu. Jadi, secara nggak langsung ini
bisa kita sederhanakan dengan PR, kita bisa tambahkan dengan RQ, kita bisa tambahkan dengan QP, lalu kita kalikan dengan PS. Karena PS itu sama dengan RU, sama dengan QT. Seperti itu. Sampai sini bisa dicerna, ya. Saya harap kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Lalu kita lanjutkan pembahasan ini. Nah, kita bisa lihat bahwa 2 dikali luas segitiga PQR, kita tambah dengan PR ditambah RQ ditambah QP, lalu kita kalikan dengan PS. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa luas segitiga PQR itu menjadi luas alas dari prisma segitiga PQR STU. Sedangkan PR, RQ, dan QP itu menjadi keliling alasnya. PR, RQ, QP itu menjadi keliling alasnya. Nah, sedangkan PS itu merupakan tinggi prisma. Di sini kita bisa simpulkan bahwa luas permukaan bangun prisma itu kita bisa dapatkan dengan cara mengalihkan 2 kali luas alasnya, kita tambah dengan keliling alasnya, kita kalikan dengan tinggi prisma. Luas permukaan ini juga kita bisa dapatkan, bukan hanya pada prisma segitiga. Prisma-prisma yang lain juga kita bisa dapatkan dengan menggunakan rumus ini. Nah, lalu di sini yang menjadi pertanyaan untuk kalian adalah di sini terdapat sebuah prisma segitiga, khususnya balok A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang, lebar, dan tinggi. Jadi, apakah kamu dapat mengetahui cara mencari luas permukaan dari bangun balok tersebut? Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada volume bangun prisma. Jadi, setelah kita membaca mengenai modul yang sudah tertera, kita akan mengetahui bahwa volume prisma itu kita bisa dapatkan dengan cara mengalihkan luas alas prisma dikali dengan tinggi prisma. Nah, kita akan ambilkan contoh dari ilustrasi tersebut. Di sini terdapat lagi-lagi prisma segitiga, namun memiliki alas segitiga siku-siku. Nah, di sini kita bisa lihat siku-sikunya berada di AC dan CB. Yang pertama, kita akan menemukan luas alas prisma terlebih dahulu. Luas alas segitiga itu kita bisa cari dengan cara mengalihkan setengah kali alas kali tinggi. Yang menjadi alas adalah AC dan tingginya adalah CB. Sehingga ruas alas sama dengan setengah kita kalikan dengan AC, kita kali CB. Nah, kita bisa ketahui bahwa AC itu merupakan alas dan CB itu merupakan TA. Yang kita bisa tahu TA itu adalah tinggi alas. Kita juga ketahui di sini bahwa BE itu merupakan tinggi dari prisma. Sehingga cara kita untuk mencari volume dari prisma segitiga A, B, C, D, E, F ini dengan cara 1/2 kita kalikan dengan AC, kita kalikan dengan CB, dan kita kalikan dengan BE. Di mana AC menjadi alas dari alas dan CB-nya adalah tinggi alasnya, sedangkan BE-nya merupakan tinggi prisma. Kita bisa lihat bahwa setengah kali alas kali tinggi itu merupakan luas alas dari prisma segitiga. Dan TP itu merupakan tinggi prismanya. Maka kita simpulkan bahwa volume dari bangun prisma ini bisa kita dapatkan dari mengalihkan luas alas prisma kita kali dengan tinggi prisma. Oke, pembahasan selanjutnya adalah contoh soal bangun prisma. Di sini terdapat soal, alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonal masing-masing 16 cm dan 12 cm dengan tinggi prisma 15 cm. Tentukan luas permukaan prisma tersebut. Bisa kita diketahui
bahwa diagonal alas prisma itu yaitu 16 cm dan 12 cm. Jadi bisa kita bayangkan ada alas berbentuk belah ketupat dengan diagonalnya adalah 16 dan 12 cm. Serta tinggi prisma yaitu 15 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan prisma. Nah, pertama-tama untuk mengetahui untuk mencari luas permukaan prisma ini kita harus mencari masing-masing dari luas alasnya dan keliling alasnya karena tinggi prismanya sudah kita ketahui yaitu 15 cm. Yang pertama kita akan cari luas alas prismanya karena luas alasnya berbentuk belah ketupat. Jadi, belah ketupat itu untuk mencari luas alasnya kita akan mengalihkan diagonal 1 kita kalikan dengan diagonal 2 lalu kita bagi 2 atau setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, kita bisa lihat diagonal 1-nya adalah 16 cm, diagonal 2-nya adalah 12 cm. Jadi, setengah dikali 16 kita kali dengan 12, yaitu sama dengan 96 cm kuadrat. Nah, lalu bisa kita ketahui bahwa keliling alasnya adalah 40 cm. Nah, di sini menjadi pertanyaan besar untuk kalian, bagaimana cara mencari keliling alas prisma jika hanya diketahui diagonal masing-masingnya? Nah, bisakah kalian mencari? Itu menjadi pertanyaan besar ya buat kalian. Di sini saya hanya mengasih tahu atau sudah mengasih tahu kalian bahwa hasil dari keliling alas prismanya adalah 40 cm. Jadi, giliran kalian untuk mengetahui bagaimana cara mencari keliling alasnya untuk mendapatkan 40 cm. Nah, sudah semua kita ketahui, luas alas prisma kita sudah ketahui, keliling alas prisma sudah kita ketahui, dan tinggi prisma sudah kita ketahui. Sekarang, kita akan lanjut untuk mencari luas permukaannya. Lagi-lagi kita ingatkan bahwa luas permukaan prisma itu dapat kita cari dengan cara mengalihkan 2 kali alasnya ditambah dengan keliling alas dikali dengan tinggi prisma. Luas alasnya adalah 96 cm kuadrat. Kita tambahkan dengan keliling alasnya adalah 40 cm. Kita kali dengan 15 cm yang menjadi tinggi prisma. Nah, yang ini yang di dalam kurung harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Jadi 40 cm kita kalikan dengan 15 cm adalah 600 cm kuadrat. Lalu 2 kita kali dengan 96 cm kuadrat adalah 192 cm kuadrat. Jadi, 192 cm kuadrat kita tambah dengan 600 cm kuadrat, itu menjadi 792 cm kuadrat. Sehingga dapat disimpulkan kita mendapatkan luas permukaan prismanya, yaitu seluas 792 cm kuadrat. Selanjutnya, terakhir, ada soal untuk kalian yang dapat kalian lakukan sebagai latihan untuk lebih memahami dari pembahasan prisma kita pada video kali ini. Di sini terdapat soal, alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Jika tinggi prisma 35 cm, maka volume prisma tersebut adalah... Nah, pada soal kali ini kalian disuruh menemukan volume dengan prisma berbentuk segitiga siku-siku. Poinnya di sini adalah kalian harus bisa menemukan yang mana merupakan alas dan tinggi alasnya dari segitiga siku-siku. Nah, sampai di sini giliran kalian untuk berlatih dan mencoba menemukan jawaban dari soal ini. Sampai sini pembahasan dari saya mengenai prisma. Kita akan lanjutkan pada pembahasan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung lainnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.